warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mini dari Universitas Primagraha, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, dosen pengampu Ibu Indina Desta Nugrahaini MM, tugas UAS mata kuliah Matematika Bisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi linear pada pajak. Tonton terus videonya ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Setelah dikenakan pajak, maka produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak, sedangkan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu keseimbangan pasar sebelum ada pajak. Sebelum pajak, keseimbangan pasar dapat dicari dengan menyelesaikan sistem persamaan antara fungsi permintaan dan penawaran. Rumusnya yaitu QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS, di mana QD adalah fungsi jumlah permintaan dan QS adalah fungsi jumlah penawaran, PD yaitu fungsi harga permintaan, dan PS adalah fungsi harga penawaran. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan pasar setelah ada pajak. Setelah pajak, fungsi permintaan berubah dan keseimbangan pasar dapat dicari dengan menyelesaikan sistem persamaan baru. Rumusnya yaitu QD sama dengan QS ditambah T, atau bisa juga dengan PD sama dengan PS ditambah T, di mana QD adalah fungsi jumlah permintaan, QS adalah fungsi jumlah penawaran, PD adalah fungsi harga permintaan, PS adalah fungsi harga penawaran, dan T adalah besar pajak. Selanjutnya yaitu penerimaan pajak pemerintah. Penerimaan pajak pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual dengan besarnya pajak per unit barang. Rumusnya yaitu T sama dengan T dikali Q, di mana T yaitu pajak pemerintah, T sama dengan besar pajak per unit, dan Q adalah jumlah produk keseimbangan pasar setelah pajak. Setelah membahas tentang penerimaan pajak pemerintah, kita lanjut ke beban pajak konsumen. Beban pajak konsumen dapat dihitung dengan menghitung selisih antara harga setelah pajak dengan harga sebelum pajak. Rumusnya yaitu TK sama dengan PET dikurang PE, di mana TK adalah beban pajak konsumen, PET yaitu harga keseimbangan setelah pajak, dan PE adalah harga keseimbangan sebelum pajak. Dan materi yang terakhir yaitu beban pajak produsen. Beban pajak produsen dapat dihitung dengan menghitung selisih antara harga setelah pajak dengan harga sebelum pajak. Rumusnya yaitu TP sama dengan T dikurang TK, di mana TP adalah beban pajak produsen, TK adalah beban pajak konsumen, dan T adalah pajak pemerintah. Setelah kita masuk ke pembahasan, kita lanjut ke contoh soal. Contohnya di sini yaitu fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 20 dikurangi Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan oleh P sama dengan 2Q ditambah 5. Jika pemerintah memberikan pajak sebesar Rp3 per unit produk, hitunglah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak dikenakan. Sebelum kita mencari keseimbangan pasar sebelum pajak, kita tentukan dulu fungsi permintaannya, yaitu PD sama dengan 20 dikurangi Q, dan fungsi penawarannya yaitu PS sama dengan 2Q ditambah 5, dan besar pajaknya adalah T sama dengan 3 per unit. Dan di sini yang ditanyanya yaitu keseimbangan pasar sebelum pajak dan keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Langsung saja kita menghitung keseimbangan sebelum pajak, yaitu dengan rumus PD sama dengan PS, di mana PD-nya yaitu 20 dikurangi Q, dan PS-nya adalah 2Q ditambah 5. Kita turunkan lagi, yaitu
Q ditambah 2Q dan 20 dikurang 5Q. Kenapa? Karena yang Q kita gabungkan dengan yang Q dan yang 20 kita pindahkan ke ruas kanan dan disatukan dengan 5. Lalu kita jumlahkan Q ditambah 2Q yaitu 3Q dan 20 dikurangi 5 yaitu 15. Maka 15 dibagi 3 adalah 5. Maka Q-nya di sini adalah 5. Lanjut ke sampingnya, dengan Q sama dengan 5, maka PD yaitu 20 dikurangi Q. Maka PD-nya adalah 20 dikurangi 5 karena Q-nya 5. Jadi 20 dikurangi 5 adalah 15. Jadi keseimbangan sebelum adanya pajak adalah jumlah barang yang ditawarkan yaitu Q-nya 5 dan harga barangnya yaitu 15. Lanjut ke soal kedua yaitu kita mencari keseimbangan setelah pajak. Yang pertama kita cari dulu fungsi penawaran sebelum pajaknya yaitu PS sama dengan 2Q ditambah 5. Yang kedua yaitu fungsi penawaran setelah pajaknya. PS yaitu rumusnya kan tadi ya, yaitu PD sama dengan PS ditambah T. Maka PD sama dengan 2Q ditambah 5 ditambah 3 karena 3-nya yaitu pajaknya. Lanjut ke bawahnya yaitu PS sama dengan 2Q ditambah 8 karena 5 ditambah 3 itu 8. Sekarang kita cari keseimbangan setelah adanya pajak yaitu menjadi PD sama dengan PS ditambah T yaitu PD-nya 20 dikurangi Q dan PS-nya yaitu 2Q ditambah 8. Lalu kita satukan Q dengan Q dan 20 kita pindahkan ke ruas kanan dan satukan dengan 8 yaitu Q ditambah 2Q sama dengan 20 dikurangi 8. Hasilnya yaitu Q ditambah 2Q yaitu 3Q dan 20 dikurangi 8 yaitu 12. Maka 12 dibagi 3 adalah 4. Dengan Q sama dengan 4 maka PD sama dengan 20 dikurangi Q, maka PD-nya yaitu 20 dikurangi 4. Maka hasilnya yaitu 16. Nah, setelah kita menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak dan setelah pajak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penerimaan pajak oleh pemerintah yang dirumuskan dengan T sama dengan T dikali Q. Maka T sama dengan T-nya yaitu 3 dan Q-nya yaitu 4. Maka T-nya yaitu 3 dikali 4 yaitu 12. Jadi besarnya penerimaan pemerintah dari pajak adalah 12. Lanjut, B besar pajak yang ditanggung konsumen atau TK. Maka PET-nya adalah 16 dan PE-nya adalah 15. Jadi 16 dikurangi 15 adalah 1. Jadi besarnya pajak yang ditanggung konsumen sebesar Rp1. Dan yang terakhir, D besar pajak yang ditanggung produsen atau TP, yaitu yang dirumuskan dengan TP sama dengan besar pajak dikurangi pajak yang ditanggung konsumen. Maka TP sama dengan besar pajaknya yaitu 3 dan pajak yang ditanggung konsumennya yaitu 1. Jadi TP-nya sama dengan 2 karena 3 dikurangi 1 yaitu 2. Jadi besarnya pajak yang ditanggung produsen sebesar 2. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.